Bagaimana mungkin Afghanistan, sebuah negara yang dikepung sanksi internasional dan hancur karena perang selama puluhan tahun, justru tidak memiliki utang luar negeri sepeser pun? Di saat banyak negara besar sedang tercekik inflasi dan beban bunga bank, Afghanistan justru menjalankan ekonomi dengan cara yang dianggap dunia luar sudah kuno, tetapi terbukti sangat stabil. Di sini, aturan hukum dijalankan dengan sangat kaku, tanpa kompromi sedikit pun. Sesuatu yang bagi banyak orang terdengar mengerikan, justru menciptakan tingkat keamanan yang sangat ketat, bahkan hampir tidak ada celah bagi pelaku kriminal untuk bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi di sana bukan sekedar soal bertahan hidup, melainkan tentang sebuah bangsa yang sedang membangun ulang identitasnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Realita ini akan menunjukkan sisi lain yang tidak pernah muncul di permukaan. Semuanya bermula dari kekayaan mineral yang terkunci rapat di dalam tanah Afghanistan. Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat siapa penduduknya dan bagaimana ekonomi di negara ini berjalan. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Apakah Afghanistan memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan? Data dari Survei Geologi Amerika Serikat mengungkap bahwa Afghanistan menyimpan kekayaan bawah tanah yang sanggup mengguncang pasar teknologi global. Di Provinsi Ghazni, deposit litium yang ditemukan diproyeksikan mencapai skala masif yang mampu menyaingi cadangan milik Bolivia sebesar 21 juta ton, yang saat ini merupakan yang terbesar di dunia. Selain itu, situs Mes Aynak menyimpan cadangan tembaga murni hingga 11,5 juta ton. Dengan total nilai mineral yang diperkirakan menembus 1 triliun dolar Amerika, tanah ini adalah kunci bagi industri baterai dan elektronik masa depan. Realitas ekonomi di permukaan menunjukkan kemandirian yang ekstrim. Di tengah pembekuan aset luar negeri, Afghanistan berhasil mempertahankan status sebagai sedikit dari negara di dunia yang hampir tidak memiliki utang internasional. Tanpa akses ke bantuan Bank Dunia atau IMF, anggaran negara dikelola melalui optimalisasi pendapatan domestik dan pajak. Sebuah fenomena ekonomi yang langka, di mana sebuah negara mampu bertahan sepenuhnya di luar sistem ketergantungan utang global. Keteguhan untuk tetap berbeda, bahkan menyentuh aspek teknis kedaulatan, yaitu pengaturan waktu. Afghanistan menetapkan standar waktu UTC plus 4 jam 30 menit. Keputusan untuk menggunakan selisih waktu 30 menit ini menunjukkan bahwa dalam detail terkecil sekalipun, mereka memilih untuk tidak sepenuhnya tunduk pada standarisasi yang ditetapkan oleh dunia internasional. Lalu, sejauh mana kedaulatan mutlak ini mampu menjaga stabilitas di dalam negeri? Mari kita bedah bagaimana aturan hukum yang sangat ekstrim ini bekerja dalam menekan angka kriminalitas, serta sistem kuno apa yang mereka gunakan untuk menyelamatkan ekonomi rakyat dari kehancuran. Di bawah pemerintahan saat ini, Afghanistan menerapkan interpretasi hukum syariah yang paling kaku di dunia modern. Penegakan aturan ini dilakukan oleh Kementerian Propagasi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, di mana pelanggaran moral dan sosial mendapatkan sanksi fisik secara publik. Meski memicu kecaman keras dari lembaga hak asasi manusia internasional, otoritas setempat mengklaim bahwa ketegasan ini telah berhasil menekan angka kriminalitas jalanan dan korupsi hingga ke titik terendah dalam 2 dekade terakhir. Sebuah realitas pahit di mana ketertiban publik lahir dari rasa takut yang absolut. Saat hukum moral memperketat ruang gerak, sebuah sistem keuangan kuno justru menjadi napas bagi kelangsungan hidup masyarakatnya. Ketika jaringan perbankan modern dan sistem SWIFT diputus oleh sanksi global, sistem hawala mengambil alih peran tersebut. Di pasar Sarai Shahzada, Kabul, jutaan dolar berpindah tangan setiap harinya tanpa melalui jalur digital resmi. Mengandalkan kepercayaan antar pialang yang tersebar di lintas negara, jaringan ini menjadi satu-satunya jalur bagi masuknya dana bantuan kemanusiaan serta pembiayaan impor komoditas pokok yang menyelamatkan jutaan nyawa dari kelaparan. Di ruang publik, transformasi sosial terjadi secara radikal melalui larangan-larangan yang menyentuh ranah privasi. Musik, yang dianggap sebagai bentuk penyimpangan moral,
telah sepenuhnya dilarang di tempat umum, pesta pernikahan, hingga siaran radio. Instrumen musik seringkali disita dan dimusnahkan secara publik sebagai simbol pembersihan budaya. Begitu pula dengan penggunaan rokok dan tembakau di area tertentu, yang pengawasannya dilakukan secara ketat oleh otoritas moral. Bagi pemerintahan saat ini, aturan ini bukan sekedar larangan, melainkan upaya paksa untuk membentuk identitas masyarakat yang mereka anggap murni. Kombinasi antara aturan sosial yang kaku dan sistem ekonomi tradisional yang tangguh ini menciptakan realitas kehidupan yang sangat unik sekaligus berat bagi rakyatnya. Namun, sejauh mana daya tahan masyarakat ini mampu menghadapi tekanan ekonomi dan standar hidup yang terus merosot? Mari kita bedah fakta-fakta sosial di lapangan untuk melihat bagaimana wajah asli keseharian rakyat di sana saat ini. Di jalanan kota Kabul, denyut kehidupan berjalan dengan ritme yang penuh ketidakpastian. Di balik ketertiban yang tampak di permukaan, masyarakat harus berhadapan dengan krisis daya beli yang sangat dalam. Sebagian besar warga kini hidup dalam keterbatasan yang ekstrim, di mana setiap harinya adalah perjuangan untuk memastikan ada makanan di atas meja. Mari kita bedah beban hidup mereka melalui angka yang nyata. Selembar roti nan, makanan pokok utama, kini berharga sekitar 0,15 hingga 0,20 dolar, atau setara 2.500 hingga 3.500 rupiah. Sementara itu, harga 1 kilogram daging sapi telah melonjak hingga menyentuh 7,5 hingga 8,5 dolar, yang jika dirupiahkan mencapai Rp120.000 hingga Rp135.000. Bagi seorang pekerja kasar dengan upah harian yang seringkali tidak sampai 3 dolar atau Rp45.000, membeli daging adalah sebuah kemewahan yang hampir mustahil dilakukan. Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini bukan hanya soal perut, melainkan masa depan generasinya. Pendidikan bagi perempuan di atas tingkat sekolah dasar hingga saat ini masih menjadi isu yang sangat kelam. Jutaan anak perempuan terpaksa tetap berada di rumah, memutus rantai impian mereka menjadi dokter atau guru. Larangan ini tidak hanya menciptakan kekosongan intelektual, tetapi juga menjadi sorotan utama dunia internasional dalam menilai kemanusiaan di negeri ini. Meskipun dihimpit oleh harga pangan yang tinggi dan akses pendidikan yang terbatas, rakyat di sana tetap menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Ada sebuah kenyataan yang miris. Negara ini berpijak di atas kekayaan mineral triliunan dolar, tetapi rakyatnya harus berjuang ekstra keras hanya untuk sekedar bertahan hidup. Pasar-pasar tradisional tetap riuh dengan kreativitas ekonomi mikro, membuktikan bahwa semangat untuk tetap tegak tidak pernah padam meski dihantam isolasi dunia. Di luar masalah ekonomi dan sosial ini, ada aspek kekuatan militer yang kini mereka kendalikan sepenuhnya. Mari kita lihat bagaimana tumpukan persenjataan modern warisan negara-negara besar kini menjadi kekuatan utama yang mereka gunakan untuk menjaga keamanan dan menghadapi tekanan dari dunia luar. Struktur militer di Afghanistan telah mengalami transformasi besar dalam waktu yang singkat. Pasukan Taliban yang sebelumnya bergerak dengan taktik gerilya di pegunungan, kini telah bertransformasi menjadi kesatuan militer resmi yang terorganisir. Mereka melakukan reorganisasi besar-besaran untuk membentuk angkatan bersenjata yang memiliki komando terpusat dan disiplin tinggi. Kekuatan baru ini didukung oleh kepemilikan aset militer dalam jumlah besar yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Ribuan unit kendaraan lapis baja jenis Humvee dan MRAP kini memenuhi inventaris militer mereka. Selain kendaraan darat, pasukan Taliban juga menguasai puluhan helikopter serbu dan pesawat angkut yang masih beroperasi, serta tumpukan senjata otomatis modern yang sebelumnya digunakan oleh pasukan koalisi internasional. Keterlibatan langsung personel Taliban dalam mengoperasikan teknologi militer canggih ini telah mengubah peta keamanan di negara tersebut. Mereka mendirikan unit-unit khusus yang dilatih untuk menangani peralatan komunikasi modern dan sistem persenjataan berat. Penguasaan atas teknologi ini menunjukkan bahwa Taliban tidak lagi hanya mengandalkan senjata ringan, melainkan sudah mampu menjalankan operasi militer yang lebih kompleks dan sistematis.
Dengan kendali penuh atas persenjataan modern ini, Afghanistan kini muncul sebagai kekuatan yang disegani di kawasan Asia Tengah. Peralatan tempur bekas Amerika yang kini berada di tangan Taliban memberikan mereka keunggulan militer yang sangat besar dibandingkan kelompok bersenjata lainnya. Stabilitas wilayah kini sangat bergantung pada bagaimana kekuatan militer ini digunakan untuk menjaga kedaulatan negara tersebut. Kepemilikan senjata canggih ini menjadi alat utama bagi mereka untuk menghadapi ancaman keamanan yang masih membayangi. Mari kita bedah siapa sebenarnya musuh utama dan konflik wilayah yang masih menjadi tantangan bagi mereka saat ini. Meskipun kendali pemerintahan telah sepenuhnya beralih, stabilitas internal di Afghanistan masih menghadapi tantangan dari berbagai kelompok oposisi bersenjata. Salah satu tantangan terbesar datang dari kelompok ISIS Khorasan yang terus mencoba mengganggu ketertiban di kota-kota besar. Keberadaan kelompok ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam upaya mereka membuktikan kemampuan menjaga keamanan nasional di mata dunia internasional. Pemerintah saat ini terus memperketat pengawasan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan guna menekan ruang gerak kelompok-kelompok tersebut. Langkah-langkah pengamanan ini diambil untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan. Bagi pihak berwenang, keberhasilan meredam gangguan keamanan ini adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dalam skala global terkait stabilitas negara. Selain tantangan dari dalam, situasi di wilayah perbatasan juga memerlukan perhatian khusus, terutama di sepanjang garis perbatasan dengan Pakistan. Beberapa kali terjadi ketegangan administratif dan fisik terkait penentuan batas wilayah di garis Duran. Hal ini memicu penyiagaan pasukan di titik-titik strategis untuk mencegah terjadinya gesekan yang lebih luas antar penjaga perbatasan kedua negara. Di balik segala tantangan keamanan tersebut, pemerintah kini mulai mengalihkan fokus pada pembangunan infrastruktur besar guna menopang ekonomi jangka panjang. Mari kita lihat proyek irigasi raksasa yang menjadi simbol ambisi baru pembangunan di negeri ini. Di tengah berbagai tantangan internasional, sebuah proyek ambisius sedang dikerjakan di wilayah utara Afghanistan. Proyek ini adalah Kanal Kosh Tepa, sebuah megaproyek irigasi mandiri yang dirancang untuk mengubah wajah sektor pertanian negara tersebut. Kanal raksasa ini direncanakan membentang sepanjang ratusan kilometer untuk mengalirkan air dari Sungai Amu Darya ke lahan-lahan kering di Provinsi Balkh, Jozan, dan Faryab. Pembangunan Kanal Kosh Tepa ini dikerjakan sepenuhnya menggunakan sumber daya internal dan tenaga ahli lokal. Proyek ini menjadi simbol kemandirian bagi pemerintahan saat ini dalam upaya mereka mencapai ketahanan pangan nasional. Dengan ketersediaan air yang melimpah, jutaan hektar lahan diharapkan bisa berubah menjadi kawasan pertanian produktif yang mampu mencukupi kebutuhan gandum dan bahan pangan seluruh negeri. Selain proyek irigasi di wilayah utara, perubahan signifikan juga terlihat di ibu kota Kabul. Wajah kota kini mulai dihiasi dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan modern yang baru. Infrastruktur perkotaan terus diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kehadiran mal-mal baru dan pusat bisnis ini menunjukkan adanya perputaran modal yang mulai aktif kembali di pusat kota. Pembangunan infrastruktur komersial ini juga dibarengi dengan perbaikan jalan-jalan utama dan sistem penerangan kota. Aktivitas perdagangan di pusat perbelanjaan baru tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang mulai stabil di tengah penataan sistem ekonomi yang baru. Fokus pembangunan gedung-gedung ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengubah kesan kota yang terdampak konflik menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih modern. Proyek kanal dan pembangunan gedung di Kabul menjadi bukti nyata bahwa prioritas saat ini telah bergeser pada penguatan infrastruktur fisik. Keberhasilan proyek-proyek ini akan menjadi penentu bagi wajah Afghanistan dalam 1 dekade ke depan. Di balik deru mesin pembangunan tersebut, tersimpan keindahan alam luar biasa yang kini mulai kembali dilirik oleh dunia. Afghanistan menyimpan permata alam yang tersembunyi di balik tebing-tebing raksasa Provinsi Bamiyan.
Danau Bande Amir adalah kumpulan 6 danau berwarna biru safir yang tercipta secara alami dari endapan mineral. Keajaiban alam ini menawarkan ketenangan yang luar biasa dengan air yang sangat jernih di tengah lingkungan pegunungan yang gersang. Tempat ini merupakan taman nasional pertama di negara tersebut dan menjadi bukti betapa indahnya bentang alam yang mereka miliki. Keindahan arsitektur juga terpancar dari Masjid Biru di kota Mazar-i Sharif. Kemegahan bangunan ini terlihat dari jutaan keramik berwarna biru yang menghiasi setiap sudut dindingnya dengan sangat detail. Masjid ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol kedamaian dan warisan kebudayaan Islam yang sangat luhur. Suasana damai di pelataran masjid ini memberikan kesan yang sangat kontras dengan gambaran konflik yang sering diberitakan media internasional. Bergerak ke arah timur, terdapat lembah Panjshir, yang menjadi sisi hijau dari Afghanistan. Lembah ini menawarkan pemandangan asri dengan aliran sungai yang jernih dan latar belakang pegunungan Hindu Kush yang puncaknya selalu tertutup salju. Keindahan alam di Panjshir menjadikannya salah satu destinasi paling menyegarkan bagi siapapun yang ingin melihat sisi lain dari bentang alam Afghanistan yang biasanya didominasi oleh gurun dan bebatuan. Potensi wisata yang besar ini menjadi salah satu aset yang bisa mendukung kemandirian ekonomi mereka. Kini, pertanyaannya adalah, apakah semua potensi ini akan membawa mereka menuju modernitas yang stabil atau kembali ke dalam ketidakpastian? Mari kita bedah peran kekuatan besar seperti China dalam menentukan masa depan ekonomi mereka di Asia Tengah. Afghanistan kini berada di persimpangan jalan yang akan menentukan nasibnya dalam beberapa dekade mendatang. Secara geografis, negara ini adalah jembatan penghubung utama antara Asia Tengah dan Asia Selatan yang sangat strategis bagi jalur perdagangan darat. Ambisi untuk menjadi pusat transit energi dan logistik internasional menjadi tumpuan utama pemerintah dalam upaya mereka keluar dari isolasi ekonomi global. Perang China menjadi faktor penentu yang sangat krusial dalam peta ekonomi baru di wilayah ini. Beijing telah menunjukkan ketertarikan besar untuk mengintegrasikan Afghanistan ke dalam inisiatif infrastruktur global mereka melalui investasi di sektor pertambangan dan energi. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka akses bagi eksploitasi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti litium dan tembaga yang sangat dibutuhkan oleh industri teknologi dunia. Keterlibatan kekuatan besar seperti China memberikan harapan bagi terciptanya lapangan kerja dan modernisasi sistem ekonomi domestik. Melalui pembangunan jalur kereta api dan infrastruktur telekomunikasi, Afghanistan mencoba untuk mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara tetangga. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menjaga stabilitas politik serta menjamin keamanan bagi para investor asing yang mulai masuk. Masa depan ekonomi Afghanistan akan menjadi ujian bagi efektivitas model pembangunan yang mereka terapkan saat ini. Apakah mereka mampu bertransformasi menjadi negara maju di Asia Tengah atau justru terjebak kembali dalam ketidakpastian administratif? Semua mata dunia kini tertuju pada bagaimana negara ini menyeimbangkan antara nilai-nilai internal mereka dengan tuntutan modernitas ekonomi yang semakin kompetitif. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa tanah Afghanistan dihuni oleh rakyat yang memiliki ketangguhan luar biasa. Mereka telah melewati berbagai dekade yang penuh dengan ujian berat, mulai dari konflik berkepanjangan hingga perubahan sistem pemerintahan yang drastis. Rakyat di sini memiliki kemampuan untuk terus bangkit dan bertahan di tengah reruntuhan, membuktikan bahwa semangat untuk hidup damai jauh lebih kuat daripada desing peluru yang pernah mereka dengar. Harapan besar digantungkan pada pundak generasi muda untuk membawa perubahan yang lebih baik. Perjalanan menuju stabilitas memang tidak mudah, tetapi geliat pembangunan kanal, gedung, dan pasar yang mulai ramai adalah sinyal bahwa kehidupan terus berjalan maju. Afghanistan saat ini bukan lagi sekadar narasi tentang medan tempur, melainkan sebuah negeri yang sedang berjuang keras untuk menemukan jati dirinya kembali di panggung dunia.
Kita belajar dari Afghanistan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kecanggihan senjatanya, melainkan dari ketabahan hati rakyatnya dalam menjaga kedaulatan dan identitas mereka. Biarlah sejarah mencatat bahwa di tengah pegunungan yang terjal dan gurun yang luas, ada sebuah bangsa yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Mereka tetap berdiri kokoh, menatap masa depan dengan keberanian yang sama saat mereka mempertahankan tanah kelahiran mereka. Kawan-kawan, menurut kalian, di antara semua fakta tadi, mana yang paling mengejutkan buat kalian? Tulis di kolom komentar ya, ayo kita diskusikan. Dan buat kawan sekalian yang merasa konten ini bermanfaat, kalian bisa berikan dukungan lebih melalui fitur Super Thanks atau dengan berlangganan Join Membership. Dukungan sekecil apapun dari kawan sekalian sangat berarti buat kami untuk terus jaga kualitas video di channel ini. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.